Ya, Welcome to Opal Bass Studio. thank you. Ini awesome, keren banget. Plaza Indonesia tuh di bulan Mei ini tuh ada ada event yang baru nih, Mas. Oke, lagi bikin apa tuh? Nah, namanya Plaza Indonesia Next Gen Festival. Acara ini dihadirkan untuk milenial-milenial muda dan Oke. juga Gen Z yang akan Oke. menjadi aset dan pemimpin-pemimpin di masa depan. Bentuknya adalah apa? Workshop, fun workshop atau? Bentuknya kreatif seminar sih. Oke, Kita bawa banyak speakers. oke. Nah, nanti kita undang teman-teman untuk datang dengerin dan juga bertanya ke masing-masing speakers ini. Thank you for having us from Thank you. Plaza Indonesia. Welcome to Opal Bass Studio. Thank you, ini awesome, keren banget bisnya. Di luar lagi panas banget, terus di sini desainnya keren banget dan juga adem banget. Dan kita menuju Plaza Indonesia ya. Menuju PI, aku nebeng, Nebeng. kita sambil nebeng gitu. Nah, ngomong-ngomong, jadi Plaza Indonesia tuh di bulan Mei ini tuh ada event yang baru nih, Mas. Oke, lagi bikin apa tuh? Nah, namanya Plaza Indonesia Next Gen Festival Oke, gitu. Jadi thank you juga sebelumnya untuk teman-teman dari Opal, Mas Firman Ya. udah support juga. yes, kita pastilah support semua program yang buat anak-anak muda yang seru sih pasti kita ikut ya. Udah kesekian kalinya Plaza Indonesia kolaborasi bareng Opal gitu. Keren banget ya Opal. Terus nah mungkin aku bisa jelasin dikit ya Boleh, mengenai boleh. Jadi- Plaza. Plaza Indonesia Next Gen Festival sebenarnya apa? Oke, jadi Plaza Indonesia Next Gen Festival ini adalah sebuah festival ide, kolaborasi, inovasi Oke. yang diselenggarakan oleh Plaza Indonesia untuk sharing mengenai tren dunia kreatif, Oke. mengenai inovasi, dan juga sharing mengenai ide-ide masa depan. Oke. Gitu. Apapun yang sebenarnya cocok buat anak-anak muda ya, Gen Z. Untuk millennials anak gitu. muda ya. Oke. Jadi Plaza Indonesia Next Gen Festival ini dihadirkan untuk milenial muda. Oke. Kan milenial tuh ada yang senior milenial kayak saya nih, Saya senior juga. milenial, senior milenial gitu kan Mas ya. Saya juga. Ada juga milenial yang muda Oke, karena range oke. waktunya milenial kan luas Iya, ya, panjang oke. ya. Nah, jadi Oke. acara ini dihadirkan untuk milenial muda dan Oke. juga Gen Z yang akan Oke. menjadi aset dan pemimpin-pemimpin di masa depan, dan juga generasi ini juga yang akan menjadi potensial customer Plaza Indonesia di masa depan gitu Mas. Bentuknya adalah apa? Workshop, fun workshop atau? Bentuknya kreatif seminar sih. Oke. Nah, jadi nanti kita bawa banyak speakers. Oke. Nah, nanti kita undang teman-teman untuk datang dengerin dan juga bertanya ke masing-masing speakers ini. Jadi Interaktif ya jadi modelnya ya. iya, Bukan sekedar ya udah lihat, dengerin nggak dong? enggak, Oke. ya, jadi interaktif. Jadi Oke. bakal dijelasin dulu ide yang akan dibawakan oleh para speakers. Oke. Lalu setelah itu pasti bisa tanya jawab gitu. Oke. Nah, tujuan Plaza Indonesia menyelenggarakan Plaza Indonesia Next Gen Festival ini, Mas Ini Firman, first time ya? first time. Oke. Ya, first time. Dan I think di Jakarta itu kita first mall ya yang Oke. bikin event seperti ini gitu. Oke. Nah, kenapa Plaza Indonesia membuat Plaza Indonesia Next Gen Festival ini? Nah, tujuannya itu kita berkolaborasi untuk sharing knowledge ya. Oke. Sharing knowledge akan apa yang akan terjadi di depan nanti. Jadi kita lebih senang menyebutnya ini sharing knowledge. Kita juga nggak menyebut istilah mengedukasi, kesannya terlalu nyekolahin gitu kan. Jadi Berat kita, kesannya ya? ya, jadi kita sharing knowledge lah sama teman-teman muda, karena kita kan kalau belajar itu dua arah ya. Ya. Jadi Enaknya sambil ngobrol. karena kita juga pengen tahu nih Mas, Oke. ada apa di dunia mereka gitu. Yes. Apa yang bisa kita terima dari mereka Yes. gitu kan. Itu sebenarnya yang Opal jalanin sih, bahwa Nah, kita jadiin anak-anak muda bukan cuma jadi subjek sebenarnya. Cek. Ya, jadi kita orang kadang ngelihat bahwa ya udah deh hadirin anak muda as a subject untuk biar kita bisa dekat sama teman-temannya gitu. Padahal enggak gitu loh. itu yang salah ya. Iya, Itu yang salah. iya. Jadi bahwa semua bisa terlibat gitu. Betul. Atau sebaliknya jadiin anak-anak muda tuh as a object. Ya udah deh kita bikin yang menurut kita keren, cool buat mereka. Nah, yang kalau Opal lakukan adalah sebenarnya ya kita dengerin, kemudian kita kolaborasi sama anak-anak muda. Betul. Itu sih yang kita jalanin sih. Cocok Nah, ya? Cocok. Nah, di sini berarti kita udah having same DNA nih ya, Mas Iya, Firman iya, ya. iya. Nah, jadi kolaborasi dengan speakers
Nah, jadi Plaza Indonesia Next Gen Festival ini Oke. kita akan kolaborasi dengan speaker-speaker yang expert di bidang Oke. masing-masing. Ada siapa aja Tom? Kita ada, ini aku kasih teaser dulu nih. Boleh, spill dikit ya, Oke. nggak semua ya. Nah, itu beberapa di antaranya ada pastinya Mas Firman ya, selaku CEO Opal. Nanti Ya. ngomong-ngomong dirimu bakal bawain materi apa ya? Jadi sebenarnya adalah yang pertama kita mau introduce Opal itu apa. Ya. Kemudian sebenarnya Opal ini bukan cuma media, tapi sebenarnya movement. Bagaimana anak-anak muda itu being positif itu tetap cool kok. Karena sebagian orang ngerasa bahwa gue harus rebel deh untuk kelihatan cool. Padahal sebenarnya being positif itu juga nggak apa-apa. Nah, dan ikut movement Opal untuk spread positive news, positive things di society mereka tuh juga bisa fun. Spread positivity. Iya, jadi dengan konten-kontennya Opal kita akan kasih lihat bagaimana anak-anak muda tuh bisa ikut serta. Tadi bukan cuma jadi subjek, ya kan, atau cuma jadi objek, tapi sebenarnya both ways gitu. Bener buat sih. mereka. Emang kita Gitu. harus ngerangkul, Merangkul. bukan ngajarin, Bukan satu ngajarin. arah. Bukan. Gitu. Kita collab lah gitu sama anak-anak muda. Betul. Nah, itu yang akan kita ceritain di Next Gen Festival, sesinya Opal. Harus datang langsung nanti ke Plaza Indonesia. Lalu selain Mas Firman dari Opal as multi platform media, ada juga kita ngajak juga Pak Rudi Hidayat. Itu beliau adalah CEO V2 Indonesia. Ya, nanti partner kita juga tuh Tom. Apa? Pak Rudi juga udah pernah naik sini. Aduh, pas banget lagi. Oh ya, Pak Rudi ada. Sini. Karena di Opal tuh ada program CEO Talks namanya. Oh, nice. Waktu itu kebetulan kita lagi di Bali bareng Pak Rudi, ada Asia Pacific Media Forum. Pak Rudi udah bikin podcast di sini duluan. Nice, kita excited banget bisa ngundang Dia teknologinya canggih-canggih ya. Iya, kita excited bisa ngundang Pak Rudi dan seneng banget akhirnya jadwalnya cocok. Gitu. Pak Rudi bisa datang. Nah, nanti Pak Rudi tuh bakal sharing mengenai, beliau kan canggih mengenai teknologi ya. Bakal sharing mengenai AI, metaverse juga, dan teknologi ke depannya itu bakal seperti apa sih trennya. Kita juga udah collab sama V2 sih, beberapa activity Opal. Ya, kita harus makin agresif nih Mas ke depannya gitu kan. Siapa lagi? Terus ada Mbak Linda Anggrea Ningsih nih, kalau misalnya teman-teman Opal pernah dengar, beliau ini co-foundernya Button Scarves ya. Keren ya. Brandnya juga lagi naik banget ya. Lalu ada juga Glenn Marsalim, beliau foundernya Mangkok Ayam dan juga senior di bidang kreatif dan advertising. Mas Glenn ada hubungan juga sama Opal, semua ada hubungan. Dunia sempit ya Mas ya. Dunia sempit banget ya. Mana ya logo Opal? Nah, ini kalau lihat logo Opal, ini yang bikin Mas Glenn. Astaga. Ini tidak disengaja loh. Enggak. Ya. Ini emang ternyata dunia kreatif tuh emang saling. Opal nggak ikut-ikut kok milih speaker dari Plaza Indonesia, tapi kebetulan Mas Glenn tuh yang bikin logo Opal. Nice. Jadi dunia kreatif, dunia media itu emang ya lingkupnya tuh bakal ketemu lagi gitu ya. Ada tadi Glenn Marsalim, lalu ada juga Cindy Gozali bakal sharing mengenai future leaders. Lalu juga ada Mas Hadi Ismanto. Hadi ini foundernya Manual Jakarta bakal sharing mengenai media perspektif on creative business. Ini pasti menarik ya untuk anak-anak muda ya. Bahwa media tuh bisa seru, bisa kreatif, tapi sebenarnya bisnis. Betul gitu. Jadi gimana teman-teman nanti mungkin masing-masing pengen punya media sendiri ya Mas ya. Karena sekarang kan gini, tanpa harus bikin company, anak-anak muda kan punya personal media sekarang. Benar. Jadi sosial media itu adalah media mereka. Ya kan, bisa di-generate jadi bisnis ya kan. Tapi juga bisa tetap buat ngasah creativity gitu. Dan ya semua orang sekarang gitu, pengennya mau jadi apa, mau jadi entrepreneur gitu-gitu kan. Tapi di industri kreatif harusnya seru ya. Ini sesi pasti seru banget. Lalu ada juga Ian Wongso, founder JKT Go gitu. Nah jadi macam-macam sih Mas, karena gini Mas ya, ini kan namanya aja Plaza Indonesia Next Gen Festival, karena kedepannya bakal muncul kayak tadi Mas, bakal muncul profesi-profesi baru. Gitu, yang nanti ke depan, sekarang udah banyak profesi baru kayak YouTuber gitu-gitu. Kedepannya belum tahu nih, apalagi ada AI ke depannya nih. Berapa tahun yang lalu kan belum ada tuh social media spesialis. Belum ada. Ya kan. Benar-benar. Gitu, videographer ya. Istilahnya bukan videographer dulu kan. Gitu. Sekarang ya. Content ya semua orang mau jadi content creator gitu-gitu. Exactly.
Exactly. Dan ya Opal dan PI merangkul mereka semua. Yes. Berkolaborasi ya. Iya. Nah, mungkin Opal nanti tadi yang kita cerita ya bahwa akan masukin message positifnya itu sih, bahwa bagaimana mengemas hal-hal yang positif tapi tetap keren gitu. Jadi bisa nyambung ya tadi sama semua. Bagaimana ini bisnis ya, kalau pengen tahu tentang Opal ya kita juga bisa cerita bahwa membangun satu bisnis tapi based on passion ya kan, kemudian hal-hal yang menyenangkan itu jadi fun. Mungkin juga teman-teman kita jelasin juga kenapa mungkin bingung ya, ini kan biasanya kan yang bikin event-event gini kan mungkin media ya media gitu. Atau apalah ya, Plaza Indonesia ada tempatnya gini, ini tiba-tiba mall yang bikin ya gitu. Apa ya kalau aku bilang, yang melihat market bahwa ini juga menarik nih sebenarnya, kalau Plaza Indonesia harusnya punya session nih. Kenapa satu mall bikin konsep begini gitu, bahwa sebenarnya ada unsur bisnis ya, future market, tapi tetap dengan banyak message gitu, dengan cara yang menyenangkan. Intinya sih gini Mas, sebagai leading lifestyle center ya. Nah kami ingin nih Plaza Indonesia itu tidak hanya sebagai tempat teman-teman muda untuk sekedar datang makan belanja aja gitu. Tapi kita pengen value-nya Plaza Indonesia itu lebih dari itu loh. Kita ingin ada value knowledge. Ya, value knowledge sehingga experience teman-teman datang ke Plaza Indonesia tuh sedikit banyak memiliki dampak untuk masa depan mereka dan dampak untuk society mereka nanti. Gitu loh. Jadi bukan cuma senang-senang aja datang nongkrong doang, enggak, tapi kita pengen ngasih value lebih gitu loh, yang mereka yang bisa buat bekal mereka untuk nantinya gitu sih Mas Firman. Ini masih dalam rangka ulang tahun masih? Masih dalam rangka ulang tahun juga gitu. Ke 33 tahun. 33 tahun. Ya, itu pun semuanya evolve ya Mas ya. Jadi Plaza Indonesia yang 33 tahun yang lalu dengan Plaza Indonesia yang sekarang itu juga udah jauh berbeda. Udah jauh berbeda. Harus agile ya untuk ngikutin ya, ngikutin. Walaupun as a trendsetter tapi nggak kaku ngadepin perubahan ya. Seperti Opal. Dulu kita cuma bisa live konten-konten kayak gini di studio. Kita harus nyamperin. Sekarang muter-muter bisa dong, muter Jakarta. Muter-muter. Kemudian ya gitu tadi, bahwa nggak ada pakem yang mengeksekusi apapun tuh pakemnya ya udah cuma A gitu, cuma B gitu. Nah, sebenarnya proses berpikir itu sih yang kalau teman-teman muda bisa belajar, mungkin dari teman-teman yang udah punya pengalaman agak lebih. Nah, itu nanti ketika diterapin di kehidupan sehari-hari jadi menarik. Benar. Gitu. Jadi yang bisa di-sharing kan itu sih pengalaman ya sebenarnya. Pengalaman. Tapi juga kita tidak mau terlalu menggurui juga. Karena kita pengen juga dapat feedback dari mereka. Lo nyiapin apa sih untuk masa depan? Karena kalau idenya sih mereka udah jadi tuh. Banget Mas, kalau bisa ngobrol sama generasi yang lebih muda tuh kayak oh wow gila, lu kepikiran begini, lu kepikiran idenya udah gitu, idenya udah gitu. Jadi yang bisa dilakukan expert yang hadir adalah tadi ya kan, mereka punya apa, kemudian dengan sharing pengalaman kita itu bisa bikin mereka jadi akselerasi, jadi lebih cepat gitu. Kalau dulu kan selalu gini kan, selalu mikir bahwa ya belajar harus jatuh dulu gitu kan, belajar dari pengalaman gitu. Tapi ya sebenarnya kalau bisa belajar dari jatuhnya orang, ya nggak apa-apa sih mereka nggak jatuh, terus bisa terus gitu. Kira-kira sih begitu gitu. Iya benar. Mungkin kalau orang zaman dulu nih, misalnya nih dibanding next gen nanti, misalnya orang zaman dulu ya mungkin ibaratnya nih dari kolonel, habis itu ke mayor, habis itu ke jenderal. Sekarang mungkin mikirnya kalau bisa langsung jenderal, kenapa nggak langsung jenderal aja gitu? Ya nggak sih? Iya, banyak sebenarnya hal yang bisa diakselerasi kalau misalnya kita bisa belajar dari orang. Nah, belajar itu terminologinya udah nggak kayak dulu juga ya. Belajar tuh ya belajar. Sebenarnya belajar tuh ngobrol ya kan, twist kan, bahwa oh kayak ini Opal, Plaza Indonesia aja begitu ya gitu. Kenapa enggak kita juga nggak begini ya gitu. Iya. Gitu. Itulah Mas, kenapa nama acaranya itu kita spesifik Next Gen ya, Plaza Indonesia Next Gen Festival. Kenapa ditujukan untuk Next Gen? Nah, jadi untuk current generation yang akan menjadi something big
di next generation. Karena semua kan pasti evolve dan tumbuh ya. Kita istilahnya tumbuh gitu ya Mas ya. Perubahan sekarang datangnya tuh cepat banget. Ya, cepat banget, tidak hanya generasi yang berubah. Karena pas itu sudah sesuatu yang mutlak lah ya, karena usia gitu. Tapi kita kami nih Plaza Indonesia sebagai leading lifestyle sendiri juga selalu tumbuh. Seperti yang tadi aku bilang, PI yang sekarang jauh beda dengan 33 tahun yang lalu. PI yang sekarang berkembang di platform-platform digital untuk memberikan service terbaik ya. Kedepannya juga bisa aja kita pakai AI ya, who knows gitu, dan teknologi-teknologi baru lainnya. Everything is possible gitu loh. Jadi intinya kami ingin ketika perubahan itu datang, Mas, dan market atau generasinya sudah maju, kita pun udah siap untuk itu gitu. Dan yang penting adalah kita harus selalu relevan sih ya Mas ya. Benar. Harus selalu relevan, dan next generation adalah yang akan berperan penting untuk kelangsungan Plaza Indonesia ke depan. Karena ya perubahannya tuh nggak ada pakem waktu sih sekarang. Nggak ada pakem waktu. Kalau dulu kan kayak ya udah deh, nanti tren akan berubah setiap berapa lama gitu kan. Kalau sekarang ya setiap hari tuh trennya bisa berubah. Dan itu kita ya harus menyesuaikan Mas. Yes, kita harus ada di situ. Dan nggak ada bener sih, nggak ada pakem-pakem. Misalnya gini deh, misalnya kita belajar ilmu digital, ilmu content creator gitu ya. Kita belajar nih konsepnya gimana. Tiba-tiba ada Bunda Korla yang cuma live kayak gitu ya, terus tiba-tiba viral. Siapa yang mempelajari ilmu kayak gitu? Jadi ada yang nyangka kan? Jadi kalau aku sering ini ya sharing gitu ya, bahwa orang selalu tanya tuh rumus gitu. Rumusnya kayak apa? Eksak. Ya, padahal nggak ada rumusnya. Yang bisa kita jalanin adalah belajar apa ya? Melihat pola pikirnya, membentuk pola pikir bahwa melihat sesuatu tuh kan ada dua ya. Kita ngelihat jalannya macet ya hari ini gitu. Pilihannya kan adalah peluang ya kan, atau ini hambatan gitu. Nah, hal-hal ini yang harusnya masuk dengan ide-ide kreatif tadi gitu. Ketika experience ketemu sama ide kreatif itu akan cepet banget tereksekusi gitu. Jadi ini kenapa kalau orang lihat ini anak-anak muda sekarang tuh nggak pakai mikir ya gitu. Padahal bukan, karena knowledge-nya banyak banget loh. Dan iya, knowledge-nya kan tuh daily base ya gitu, yang mereka konsum banyak ya, sehingga ketika mereka dapat sesuatu tuh eksekusinya bisa cepet gitu. Nah itu yang kalau misalnya aku lagi sharing, orang nanya rumus, aku bilang no, lo harus finding sendiri rumus lo. Yang kita bisa lakukan adalah kasih tahu prosesnya kayak apa. Nah kalau proses itu bisa diakselerasi, why not gitu. Proses dan pengalaman yang dulu. Pengalaman ya, based on pengalaman kita. Kemudian, nah kalau yang Opal sebenarnya ajak mereka untuk tahu bahwa kita harus tetap tahu value kita mau apa. Gitu. Jadi kalau kita tahu value kita apa, medium apapun, creativity-nya, tetap value-nya tetap. Gitu. Jadi yang susah adalah kalau misalnya kita nggak ngerti value kita apa. Nah, itu yang Opal coba campaign bawa anak-anak muda bahwa berbeda nggak apa-apa gitu. Lo berbeda nggak apa-apa. Jadi jangan lagi hidup di zaman yang kalau semua orang ke kanan lo harus ke kanan gitu. Kalau nggak lo, aduh gue salah nggak ya gitu. Ya kalau lo strike dengan value lo, it's okay gitu. Jadi fun, gaul, keren gitu tuh ya berbeda-beda ya. Sama kalau misal ke Plaza Indonesia ya, tiap orang kan punya brand sendiri, preference gitu. Mau sepatunya ini gitu, mau bajunya ini. Nggak ada yang satu yang common gitu yang lo harus gitu. Nah ini nih proses-proses ini yang Opal coba ajak anak-anak muda untuk confidence dengan itu. Nah ini belum masuk sesi benerannya Mas Firman dari Opal. Udah spill ya. Cuma udah excited banget, ngobrol sebentar aja udah dapet ilmu banyak dari Mas Firman. Padahal belum bikin materinya. So sesinya tuh jam-jam berapa sih Tom tiap hari itu? Nah, jadi nanti aku sekarang jelasin deh seperti apa acaranya nanti. Nanti itu acaranya tanggalnya itu dari Senin 22 Mei sampai Sabtu 27 Mei. Ya, berlokasinya 1 minggu ya, lumayan ya. Ya, Senin sampai Sabtu gitu. Lokasinya di The Warehouse, ada di Plaza Indonesia. Ini tempat keren banget lagi.
Iya, nggak semua orang tahu. Ini hidden gem di Plaza Indonesia. Ini keren banget. Tapi emang ya nanti bakal pas sih sama anak muda banget sama konsep ini gitu. Yeah. Jadi Yeah. Aku sekalian jelasin deh di Plaza Indonesia tuh di level 6 itu ada tempat namanya The Warehouse, itu semacam function hall besar yang memang biasa kita gunakan untuk event-event seperti Plaza Indonesia Fashion Week ya. Nah, kali ini kita gunakan sebagai venue-nya Plaza Indonesia Next Gen Festival. Nah, setiap harinya itu ada 3 sampai 4 sesi, Mas. Setiap harinya gitu. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Gitu. Jadi teman-teman bebas pilih sesi yang sesuai passion masing-masing. By the way, sebutan untuk orang Opal Gangs. Opal Gangs. Nanti Opal Gangs bebas pilih sesi mana. Jadi bisa ikut 1 atau mau ikut 3. Bisa. Kita kan punya passion masing-masing ya, Opal Gangs ya. Iya. Gue passionnya lebih ke yang retail, gue passionnya lebih ke yang kreatif. Berarti gue mau ikutan yang sesi-sesinya orang-orang ini, gitu. Jadi it's gonna be excited. Kita dari Plaza Indonesia juga excited karena ini for the first time Plaza Indonesia bikin event seperti ini dan butuh support dari teman-teman sekalian dari Opal Gangs untuk turut mensukseskan acara ini. Tom, kalau ada acara itu tuh kalau di sosial media kita ya, kalau kita habis promote satu event pasti setelah itu nanya how to access gitu. It's a free event atau harus gimana untuk join. It's absolutely free event. Wow. Free event buat kalian semua. Jadi buat Next Gen juga kita pengennya ini the more the merrier ya, Mas ya. Jadi makin lebih banyak yang datang, makin dapat makin banyak orang yang bisa dapat value knowledge dari Plaza Indonesia dan speakers yang collab di event ini. Dan juga mungkin cara joinnya gimana ya? Cara joinnya itu sebenarnya nanti akan kita buka, kita spill di Instagram Plaza Indonesia. Nah, untuk sekarang belum dibuka. Untuk sekarang belum dibuka link pendaftarannya, tapi tunggu aja segera di Instagram @Plaza Indonesia. Nanti akan segera kita rilis. Ya, mungkin semoga minggu ini bisa di platformnya Opal nanti juga pasti kita support untuk info jelas buat Opal Gangs yang pengen datang ke Plaza Indonesia Next Gen Festival ya. Yes, absolutely. Itu sih. Jadi tunggu aja. Nanti info link pendaftaran langsung di bawah ini. Ya. Kita ulang lagi ya. Jadi untuk Plaza Indonesia Next Gen Festival, Opal akan hadir di sana. Acaranya tanggal 22 sampai 27 Mei. Jadi ada 6 hari ya. Kemudian ada 3-4 session per day, macam-macam bidangnya. Ada teknologi, ada creativity, ada retail, ada media, beauty blogger. Jadi semua advertising. Opal Gangs bisa pilih cocoknya di mana, kemudian nanti bisa daftar di Plaza Indonesia. It's a free event, jadi bebas ya kan. Waktunya juga bisa nyesuaiin kan gitu. Karena kan orang datang seminar harus dari pagi sampai sore gitu. Kali ini kan it's up to you gitu ya. Mau ambil sesi di mana? Seharian di PI deh. Jadi ikut sesi, keluar belanja, ikut sesi, keluar makan gitu ya. Opal juga akan hadir di sana. Tema yang kita angkat adalah being positive and spreading the positivity is a cool thing. Penting. Gitu. Itu penting, Mas. Jadi tetap keren kok gitu. Nah, gimana caranya? Ya caranya adalah ada creativity di sana, kemudian ada effort, ya kan? Kemudian ada networking. Begitu juga kenapa kita hadir di sana, bisa build network juga buat teman-teman muda. Ya kan? Punya ide, kemudian punya kemampuan buat eksekusi, tapi networknya belum dapat, kan ada hambatan. Nah, itu juga bisa dibangun di sana ya. Pasti ada sessionnya juga kan, habis pembicara terus bisa ngobrol deh gitu kan. Opal networking. Opal Gang boleh nanya-nanya ke Mas Firman ya? Boleh. Ya. Boleh. Opal Gangs ditunggu kehadirannya di Plaza Indonesia Next Gen Festival tanggal 22 sampai 27 Mei. Untuk info lebih lanjut speakersnya siapa aja dan cara daftarnya gimana nanti ada di Instagram @Plaza Indonesia dan juga di Opal. Gitu. Mas Firman and Opal team, thank you so much. Thank you, sama-sama Plaza Indonesia. Gitu. Nanti yang lain kita ajak juga ya naik Opal Bus ya. Jadi kalau cerita Opal Bus Studio sebenarnya memang start beginning nih dibikin khusus.
memang untuk jadi studio tuh. Jadi bukan bus yang kita rubah interior, tapi memang dibuild. Ini nih yang salah satu istilah yang disrupsi media itu seperti ini salah satu contohnya ya Mas ya. Jadi dibuild gitu. Dan tadi ya, ketika sebenarnya campaign Opal bahwa kita positif news, positif konten tuh di awal tuh sempat deg-degan ya. It's a niche ya gitu, bahwa kan biasanya orang negatif news heboh gitu kan, clickbait heboh gitu, sensasi. Tapi ternyata ketika kita campaign hal yang positif, itu tuh banyak banget yang mau terlibat, bantuin public figure, termasuk Plaza Indonesia gitu. Semua orang welcome untuk ngajakin kita untuk, hayu ini kita bisa doing something buat society. Banget. Jangankan media seperti Opal, bahkan untuk individual seperti aku dan teman-teman Opal Gangs lainnya, misalnya di YouTube deh, aku pernah diajarin sama Mas Indrawan Nugroho, ada YouTuber terkenal. Dia cuma bilang there's always a market for each of you. Gitu. Benar. Lu mau konsep apapun pakainya selalu ada marketnya. Jadi pede aja sih. Pede. Jangan lupa Opal Gangs untuk datang ke Plaza Indonesia Next Gen Festival tanggal 22 sampai 27 Mei 2023. Cara pendaftaran nanti ada di Instagram @plaza Indonesia dan juga ada di Opal. Thank you.